Halo guys, hari ini aku mau ganti aki motor aku yang lama yang sebelumnya ada di video aku tentang charger aki dari Tupperware. Kalau kalian belum sempat nonton videonya ada di atas, kalian bisa tonton aja. Yang kalian tahu aki itu tuh udah lumayan lama umurnya, kurang lebih sekitar 5 tahunan kayaknya. Dan itu udah memasuki masa pergantian aki. Sebenarnya untuk motor yang sering banget dipakai atau rutin dipakai itu umur pergantian akinya tuh kurang lebih sekitar 2 tahun yang aku tahu. Nah, karena aku tipikal orang yang selagi barang itu masih bisa dipakai dan masih bisa nyala, jadi ya aku pakai aja sih sampai rusak. Dan ini udah memasuki masa pergantiannya karena emang udah parah banget kondisinya. Jadi daripada PR di jalan dan aku capek-capek rutin banget ngecekin aki aku, jadi udahlah langsung aja ganti yang baru. Dan untuk akinya sendiri aku pakai ini, aku pakai Yuasa yang seri YTZ 6V. Kenapa aku pakai aki ini? Karena yang pertama aku udah pernah pakai yang kalian lihat di video aku yang sebelumnya itu kelihatan jelas banget mereknya Yuasa seri YTZ 6V. Yang kedua alasannya karena sejauh ini akinya tuh aman-aman aja. Buktinya aku bisa pakai sampai 5 tahunan, itu udah luar biasa banget itu aki. Dan kayaknya lumayan proper sih buat motor aku, karena emang ini aki kan kayaknya rekomendasi dari dealer. Waktu aku beli motor itu aku belum pernah ganti aki sama sekali dan baru pertama kali ganti. Jadi ya emang itu udah bawaan dari dealer dan sejauh ini aman-aman aja akinya. Dan aku beli aki ini online di official store-nya Yuasanya langsung dan diantar sama orang Yuasanya langsung. Jadi masih grace banget ini akinya. Dan kenapa aku nggak beli di pinggir jalan aja? Karena pengalaman aku sih kalau beli di pinggir jalan yang udah ya, bukannya aku pengen ngejelekin abang-abang di pinggir jalan, karena yang pernah aku alami tuh ketika beli di pinggir jalan itu tuh elektrolitnya udah langsung dipasang di akinya. Jadi ketika aku beli ya udah tinggal pasang gitu aja, jadi aku nggak tahu tuh itu aki beneran grace atau enggak, beneran baru atau enggak, atau mungkin aki refurbishan yang dijual lagi gitu. Emang sih kondisinya tuh bagus, cuman kan ya namanya di kulit kan bisa terjadi. Cuman ya sudahlah, itu rahasia toko. Tapi intinya aku beli aki ini di official store yang Yuasa. Kalau misalkan kalian mau beli, nanti aku kasih linknya di bawah, kalian bisa klik linknya. Dan nanti aku bakal kasih tahu videonya cara masang elektrolitnya, dan yang pasti kita unboxing ini akinya, dapat apa aja sih di dalamnya. Terus nanti sekalian kita pasang di motor, ada kendala apa sih kalau beli aki baru gitu. Dan udah langsung kita bongkar aja akinya. Nah, ini akinya masih baru, cuman sayang nggak ada segelnya. Jadi kayak kelihatan aki nggak baru sih. Cuman ya gimana ya, kalau beli aki emang begini, nggak ada segelnya. Oh iya, sesuai itu kan YTZ 6V 12 volt dan 5 ampere hour. Standar buat motor bebek atau matic sih sebenarnya. Tapi nggak tahu deh kalau buat motor-motor yang motor laki yang koplingan gitu atau moge-moge gitu pakai yang berapa volt dan ampere hour. Cuman kalau buat motor bebek atau motor matic ya ini udah paling pas kayaknya. Dan oke, langsung kita buka aja. Oh ya, di sini ada keterangan nih, assemblingnya 20 Agustus 2021. Jadi masih baru akinya, kurang lebih sebulan yang lalu lah. Dan di sini ada cara pengisian elektrolit ke aki. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana sih cara ngisi elektrolitnya, kalian bisa baca panduannya di sini. Ya, biar lebih safe aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian udah terbiasa beli aki baru dan udah terbiasa pasang elektrolit sendiri di rumah,
ya kalian udah paham lah caranya. Dan untuk kelengkapannya ini dia, kita dapat baut buat konekin ke kabel aki di motor kita. Ini dia yang paling penting, elektrolit. Oh iya, ini ada tutupnya. Kalau bisa jangan kalian buang, takutnya nanti kalian pikir nggak kepake, kalian buang lagi. Ini gunanya buat nutup ini nanti, karena kalau nggak ada ini ya nggak akan ketutup, susah banget nanti nyarinya. Karena kayaknya nggak ada yang jual sih. Ini nanti mungkin bakal jadi gel ini di dalamnya, karena aki kering tuh setahu aku dalamnya tuh gel. Di sini juga ada beberapa petunjuk, kalau misalkan kalian mau iseng-iseng baca, silakan kalian baca. Apalagi kalian anak-anak kimia mungkin paham banget sama sifat-sifat kimia yang ada di sini. Dan ini dia akinya. Tuh, IETZ6V Yuasa. Di sini ada segelnya. Tuh, masih rapat banget segelnya. Wah, ini kegesek sama aku. Tapi ini rapat banget tadi. Tuh, yang ini juga tuh rapat tuh. Ini kalau beli aki baru emang kayak gini nih, masih disegel. Ini sih alasan kenapa aku beli aki yang masih gres. Jadi tahu akinya tuh belum pernah diotak-atik sama pihak-pihak lain atau ya itulah. Dan oke, langsung aja kita pasang elektrolitnya ke dalam aki. Sebenarnya kalau bisa sih kalian pakai kacamata, pakai sarung tangan, biar kalian terhindar dari korosi ini. Cuman ya karena emang aku nggak ada sih, jadi ya udahlah. Yang pertama kita buka dulu segelnya. Jadi kalian harus buka segelnya dulu. Kayak bungkus obat bentuknya. Nah, ini bukan kondisi sih, penampakan dalamnya. Tuh, dia ada tonjolan begini. Ini fungsinya nanti tonjolan itu sebenarnya buat ngerobek aluminium foil yang ada di atas botol elektrolit ini. Nah, sekarang kita buka dulu botol elektrolitnya dari plastik. Wah, mantap. Nah, ini tutupnya kita simpen. Dan buat teman-teman agak hati-hati, takutnya aluminium foilnya sobek jadi tumpah kemana-mana, apalagi kena tangan. Aduh, tuh bahaya banget. Pelan-pelan aja bukanya, santuy aja, santuy. Ini kita simpan, jangan dibuang. Nah, ini kan ada aluminium foilnya nih, kalian jangan robek manual, tetapi kalian masukin ke sini. Oh iya, ini ada kiri kanannya. Oh nggak ada, jadi bebas, mau kiri mau kanan sama aja. Nah, kalian bisa tengkurapin ini botol elektrolitnya, dan kalian tekan secara perlahan. Nah, sampai kalian ngerasa aluminium foilnya itu ketusuk sama yang di dalam aki tadi. Nah, nanti akan ada buih-buihnya. Kita tungguin aja sampai beberapa menit, sampai air elektrolitnya itu surut. Ini elektrolitnya udah masuk semua ke dalam akinya,
Ini udah suhunya udah beda, akinya juga udah mulai hangat ini karena udah nyampur elektrolitnya. Tuh, kelihatan botolnya udah kosong kan. Nah, kita tungguin aja selama beberapa menit lah biar elektrolitnya benar-benar masuk ke dalam dari botolnya ini. Jadi nggak ada sisa-sisa dari cairannya yang masih di botol. Kalian bisa gini-gini pelan-pelan aja biar benar-benar masuk ke dalam cairannya. Atau kalian tungguin juga bisa, diemin aja sambil kalian nonton TV atau kalian bersih-bersih motor atau bongkar aki kalian yang lama. Kalian bisa bisa nyambi lah. Tadi prosesnya kurang lebih sekitar 3-5 menit kayaknya. Ini cepet banget airnya turun. Cuman ya nggak sempet ke video karena emang cepet banget airnya turunnya. Jadi kayak nggak keburu gitulah. Ini udah masuk semua. Dan ngelepasnya ini juga kalian pelan-pelan aja, hati-hati, jangan kasar banget, takutnya airnya malah nyiprat kemana-mana cairannya dan kena tangan kalian. Dan ya lumayan kalau kena tangan kayaknya sih. Nah, buat melepasnya kalian cukup goyang-goyangin gini aja pelan-pelan. Nah tuh, dia akan naik sendiri. Gampang banget kan cara masangnya. Kalian kalau udah selesai, kalian bisa singkirin ini di tempat yang aman. Kalau bisa sih dibungkus lagi pakai plastiknya dan jangan sembarangan ngebuang. Takutnya nanti ya ada hewan atau apa yang ngejilat-jilatin gitu. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya. Intinya kalau bisa sih ngebuangnya sih terpisah sama barang-barang atau sampah yang lain, karena ini kan sifatnya B3. Nah, setelah pengisiannya selesai, sudah masuk semua ke dalam, kalian jangan keburu tutup pakai ini. Kalian bisa tunggu dulu selama kurang lebih berapa menit ya. Kalau aku sih dulu setengah jam sampai 1 jam, cuman kayaknya kelamaan deh kalau segitu. Kayaknya kita tungguin aja selama 15 menit biar elektrolitnya ngeresep sama part yang ada di dalam aki ini. Jadi biar listriknya bener kebentuk dengan sempurna, baru nanti kita tutup pakai penutupnya ini. Oke, tungguin aja. Nah, ini kayaknya udah cukup lah ya buat nunggunya. Ya langsung kita tutup aja. Dan di sini ada tulisan do not open. Sebenarnya emang ketika udah diisi elektrolitnya ke dalam aki ini dan kita tutup kayak ini, itu udah nggak harus udah nggak usah harus dibuka-buka lagi. Kecuali kalian emang pengen ngakalin akinya atau pengen biar aki kering yang kalian punya itu yang udah soak atau udah nggak bisa kepake punya aku, itu bisa di repair lagi, baru kalian bisa buka ini. Mungkin next aku bakal bikin video biar aki aku yang itu bisa nyala lagi, bisa kepake lagi, dan bisa normal lagi. Gimana sih caranya, nanti bakal ada videonya nyusul. Dan sekarang kita tutup akinya. Nah, kalian nutupnya juga harus hati-hati, agak ditekan karena lumayan keras ini, harus sedikit bertenaga nutupnya.
kalian nggak perlu pakai alat buat mukul, cukup ditenek-tenek aja pelan-pelan, karena ditakutkan nanti ininya malah pecah. Waduh, kalian nggak punya gantinya. Jadi kalian tutup kayak pelan-pelan pakai tangan gini dan bakal dapat sendiri kok nantinya, asalkan kalian sabar aja ininya apa buat nutupnya. Dapat kan? Nah, ini udah selesai kepasang akinya tuh, tutup rapet juga. Ini rasanya kayak anget banget sih ininya, mungkin lagi apa ya, kayak lagi bereaksi gitu akinya sama cairannya. Dan kita nanti coba pasang di motor aku sambil kita cobain buat nyalain motornya, karena kalau pakai aki yang lama itu kalau misalkan motorku dalam keadaan panas kan aku pasang extra fan di radiator buat ngedinginin mesin aku, karena emang kondisi mesinnya kan udah sedikit ada rubahan-rubahan, jadi emang udah harus butuh pendingin ekstra. Nah, ketika kipasnya itu nyala dan aku berhenti di jalan, aku matiin mesin, itu buat nyalain laginya tuh lumayan susah. Nah, semoga aja dengan aki baru ini nggak kejadian hal-hal kayak gitu lagi, karena emang males banget deh ketika udah susah aku harus nyari colokan buat ngejumper aki biar bisa nyala lagi. Jadi selain buat ngisi aki, charger Tupperware itu bisa buat jumperan. Jadi ketika aki kalian ngedrop, kalian bisa pasang itu, kalian colokin sambil kalian nyalain nantinya, itu bakal berfungsi banget. Oke, kayaknya cukup ini buat nutup ininya, buat nutup akinya, dan langsung aja kita cobain di motor sambil kita cobain. Oke, let's go. Nah, ini aki aku yang lama yang udah mulai nggak normal dan belum sempat aku bongkar karena motornya sendiri tadi ya sempat dipakai, jadi yaudah sementara dipasang dulu karena ini juga aki yang baru belum sempat diisi elektrolitnya. Dan ya udahlah sekalian bongkar aja biar sekalian gitu. Ini masih ada kabel-kabelnya, kabel buat ke klakson, karena klaksonnya sendiri udah aku ganti. Oke, langsung dibuka aja akinya. Nih bautnya juga udah jadul, udah banyak yang gumpal-gumpal. Dia nih apa yang lama, Yuasa YTZ 6V, sama kayak yang aku beli sekarang. Ini juga masih ada tempelan peringatannya, kayaknya sih dari pihak Hondanya ya, soalnya kita nggak dapat stiker apa-apa dari Yuasa. Ini aki sudah mencapai 12,4 volt, segera lakukan penyetruman dengan charger MF. Punya aku ini udah lebih dari berapa kali di charger ya. Emang udah waktunya ganti sih, udah tua, udah ya kalau misalkan dia manusia udah aki-aki kayaknya. Ini kita buka dulu bautnya yang tadi kita dapat dari akinya.
sebenarnya aki aku yang lama tuh masih, kalau kesenggol kabel akinya atau kabel setrumnya tuh masih kedengeran percikan listriknya, cuman udah nggak powerful banget gitu, udah emang udah lemah sih. Nah, ini kita dapat 2 buah baut dari Yuasa buat ke aki yang baru. Oke guys, tadi sempat lowbat baterainya dan ini baru bisa kepake lagi. Jadi ini aki aku yang baru. Nah, sekarang aku mau pasang pengaitnya dulu di sini, kayak murnya. Dan di sini kan kita dapat 2 mur. Nah, ini kan murnya panjang-panjang. Jadi kita masangnya vertikal kayaknya sini. Jadi ya panjangnya tuh ke sini, bukan gini. Karena nggak akan muat masuknya. Jadi langsung kita masukin di atasnya sini. Nah, tuh langsung masukkan dia. Sama yang satunya juga langsung dimasukin. Oke, udah langsung masuk. Jadi langsung kita pasang aja akinya ke dalam ini tempatnya yang sudah disediakan. Tuh, udah pas kan? Jadi kita tinggal pasang bautnya aja. Jadi kita pasangnya dari yang positifnya dulu, kayak gini. Kita pasang bautnya. Agak ribet ya. Nah, masih baru mungkin. Sebenarnya kalau nggak ada kabel-kabel tambahan lebih gampang masangnya. Nah, kita tinggal kencengin. Buat ngencenginnya lebih baik sih pakai kunci pas, nanti pas 8 kayaknya ini. Karena kalau kita paksain pakai drat obengnya ini, takutnya dia ini gompal dan bahkan susah lagi buat ngebukanya ketika kalian mau pasang apa gitu. Ini yang satunya. Nah, sekalian deh dikencengin. Kebetulan aku ada kunci pas 8, mana ya? Nah, ini ya kunci ring 8-nya. Gak usah terlalu kencang karena nanti bakal penyok gitunya dudukannya. Sekarang kita coba nyalain. Lebih responsif kayaknya. Langsung bisa nyala. Percikan apinya juga dia lebih gede ya, namanya juga baru. Kayaknya itu aja sih pemasangan aki baru ini dari Yuasa. Hasilnya the best banget. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you.